Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kembali lagi di podcast Kesha Fit Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman saya Nindya. Halo. Halo Kak Lulu. Iya, Nindya apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik, sehat, aman di sini. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih banyak sudah berkenan atas waktunya, atas kesediaannya di podcast Lulu ya. Sama-sama Kak. Jadi kita singkat cerita kalau dari aku kita ketemu di acara sidik kan ya, Forkom 2019. Tapi sebelum itu kita juga pernah ketemu Kak di acara Aachen Sport Fest. Oke. Tapi kita belum kenalan dong atau? Dong. Udah sih, udah waktu itu. Cuma mungkin Kak Lulu lupa. Oh, maafkan Dulu aku. basket kan? Iya. Iya, nggak apa. Oh, berarti di Aachen, yang Sportage waktu itu di Aachen 2018 berarti ya? Masya Allah. Terus kita kontak terakhir, berarti sidik itu kontak terakhir kita ya? Benar. Masya Allah. Oke, pertama-tama saya persilakan India untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, teman-temannya Kak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya Nindya Kartika Desanasari, biasa dipanggil Nindi. Lahir di Jakarta, kuliah di Jerman S1 tapi masih belum selesai jurusan Biomedical Engineering. Masya Allah. Oke. Berarti kalau boleh tahu dari Indonya dari Jakarta. Iya. Lahir Tapi di Jakarta. lamanya di Samarinda. Oke, I see. Berarti kalau boleh tahu ini berangkat dari Jermannya, dari Samarinda kah atau dari Jakarta? Dari Jakarta. Pakai agen Kak soalnya. Boleh tolong ceritain nggak awal mula kamu ke Jerman kalau gitu? Panjang banget. Iya, boleh Kak. Tapi disingkat aja mungkin ya. Boleh, Jadi boleh. pertamanya itu sebenarnya nggak niat banget ke Jerman kan. Pertamanya biasalah kayak yang niatnya tuh di Indonesia, di kayak universitas ternama gitu. Tadinya mau masuknya tuh kedokteran. Nah terus tuh, tapi waktu itu niatnya bener-bener harus UI. Jadi kalau misalnya nggak dapet UI, pilihannya bingung mau kemana kayak gitu loh. Nah terus tuh waktu itu sempat ada temen dia itu keterima di Newcastle University. Terus iya, nah terus aku lihat-lihat kan kayak ranking worldwide-nya kayak UI dan semua universitas lain gitu. Dan terus aku berpikir kalau misalnya aku stay di Indonesia, aku tetap berada di zona nyaman aku dan aku kayak apa ya, mungkin bisa berkembang tapi akan susah kayak gitu. Terus aku berpikir, oh ya kenapa aku nggak merantau kayak gitu ke luar negeri. Kalau di luar negeri itu challenge aku buat apa ya, untuk develop diri sendiri tuh lebih tinggi kayak gitu. Walaupun mungkin aku nggak keluar dari zona nyaman aku kayak gitu. Terus aku mikir oh ya boleh juga. Terus apalagi nanti 5 tahun ke depan aku berpikirnya waktu itu apa ya, Indonesia tuh akan udah banyak banget pasti keluaran-keluaran yang dari Indonesia tuh banyak gitu. Dan keluaran dari luar negeri tuh masih uh, ketika itu kalau nggak salah tuh nggak terlalu banyak banget gitu, nggak terlalu signifikan gitu kan. Terus aku berpikir, oh ya udah kenapa aku nggak belajar di sana nanti untuk kembali lagi ke Indonesia gitu. Terus kalau jalannya sendiri sih lewat agen waktu itu, sebenarnya pengennya sendiri sih, cumanya ibu nggak ngebolehin karena aku anak cewek kan. Terus kata ibu kayak yang ya udahlah baikan pakai agen biar ketemu teman, biar ada yang bantuin ngapa-ngapain ya gitu. Terus kalau boleh tahu gimana nih cerita dari pas datang ke Jerman terus sampai sekarang kuliah ini kan berarti Stuttgart dulu dan lain-lain. Iya benar. Jadi pertamanya nggak mulus banget juga sih, soalnya kan aku juga sebenarnya sejujurnya sekarang tuh udah semester 10 tapi belum lulus. Jadi waktu itu tuh perjalanannya pertama ke Jerman di sini, terus aku waktu itu di Kassel pertama kali tiba. Terus kalau masalah kehidupan kayaknya luas banget loh Kak. Iya benar-benar. Masalah kehidupan karena sebenarnya juga banyak pelajaran yang bisa aku ambil di Jerman gitu, yang mungkin nggak aku dapatkan ketika aku di Indonesia. Misalnya dulu aku sejujurnya juga belum berhijab gitu, terus semenjak Jerman aku alhamdulillah aku berhijab kayak gitu. Jadi itu kalau ketika aku berhijab itu ketika aku masuk Stuttgart waktu itu.
Aku Mmm, nazar kalau misalnya aku keterima ada 2 mhm. stutkal gitu, 2 stutkal dua-duanya harus keterima, kayaknya aku kayak ngetes Allah gitu, cuma ya Allah kayak entah kenapa kayak memberikan kayak Iya gitu. iya, Masya Ya kayak Allah. aku ngetesnya kayak, "Ya Allah kalau misalnya aku dua-duanya keterima benar-benar, baru aku masuk pakai jilbab," gitu. Tapi ternyata karena aku yakin satunya ini kayaknya nggak mungkin keterima, Kak, karena susah banget. Oh, Itu Stuttgart Hamburg waktu itu. oke. Susah banget kan dan M-Course, dan aku udah yakin banget ini nggak bakal keterima, makanya aku Heeh. nazar kayak gitu. Susah Oh. banget resminya. Oke oke. Susah banget, iya. Terus ternyata alhamdulillah Masya Allah bisa keterima, Kak. Itu emang Allah banget sih, aku nggak mungkin dengan aku sendiri itu aku nggak mungkin kayak nggak percaya aja sama kemampuan aku gitu. Nah itu Iya. emang udah takdir Allah gitu supaya aku pakai jilbab kayaknya, Aduh, Masya Allah. alhamdulillah. Terus udah kan, terus tuh, masuk Stutkol waktu itu, tapi aku sempet nunggu warte 1 semester Iya. tuh, tapi itu stres banget sih, kayak teman-teman aku udah pada masuk Stutkol kan. Mhm. Terus aku harus nunggu 1 semester, terus aku belajar, aku alhamdulillah Mmm. keterima, stutkol, lancar stutkolnya. Jadi, maaf aku potong. Jadi kamu studinya di Hamburg Medicine Oh, Course? enggak, tapi aku ngambilnya tetap Marburg. Jadi aku waktu itu keterima Hamburg Oh, sama Marburg, terus aku ambilnya Marburg. oke. Mhm. Karena Hamburg susah banget, Kak, kayaknya masuknya aja masuknya susah, di dalamnya lebih susah lagi untuk keluar. Oke. Iya, terus aku pikirnya, "Ah, ya udahlah Marburg aja," gitu. Mabuk, Dan akhirnya aku ngambil Marburg, terus M-Course waktu itu tetap. iya. Karena aku mikirnya kan masih mau medicine kan. Mhm. Terus, waktu itu sempat, daftar udah lulus kan nih, terus waktu Iya. itu daftar medicine di, Heidelberg. Di Oh, Heidelberg itu aku nilai aku itu nggak terlalu bagus sih, kalau nggak salah dari Indonesia nilai aku 2, yang di sini nilai aku 1,6. mmm, Jadi kan kalau misalnya ditambahin itu 1,8 ya. iya. Jadi, katanya untuk nge-boosting nilainya kalau di Heidelberg, aku tuh bisa masuk ke, eee, ini lain dulu, apa sih namanya, fakulti lain dulu. Waktu itu Oke. ditawarinnya fakulti Chemie kalau nggak salah. Nanti Mmm, baru daftar lagi di, semester depan gitu. Cuma ya aku mikir kayak, "Aduh lama banget, kayak pusing oke. nggak selesai-selesai." Iya, heeh, kayak gitu kan. Terus tuh akhirnya aku berpikir kayak yang, "Oh iya sekarang kan, ada teknologi kayak gitu, kenapa aku nggak mikirin tentang lebih ke teknologi?" Apalagi kan teknologi Mhm. masih berkembang pasti ke depannya kayak gitu kan. Terus tuh di Indonesia juga, biomedical engineering ini sebenarnya belum ada jurusannya dan baru dibuka ketika aku semester 2 kalau nggak salah, baru dibuka pertama di ITB di Indonesia gitu. Terus akhirnya aku kayak milih, "Oh ya udah, aku, fokusin engineering aja," gitu. Terus alhamdulillah, aku waktu itu sebenarnya aku berpikir sih mau di mana kayak gitu kan, engineering-nya, tapi aku mikir kayak aku tuh udah nyaman banget, Kak, di Mhm. ini, di daerah Marburg. Kenapa? Karena di Marburg ini kan ada masjidnya kan, ada Masjid Indonesia Mmm. di Frankfurt sebenarnya. Oh, I see, iya iya. Iya, jadi kayak yang aku ngerasa deket aja sama Allah gitu kalau misalnya aku di dekat-dekat sini gitu dan Mhm. ya sebenarnya itu cuma apa ya, cuma 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 pikiran aku sendiri sih, cuma ya kan kayak yang aku sukanya kayak yang kita bisa kumpul-kumpul di masjid, Benar kayak benar. gitu gitu-gitu kan, lebih gampang lah ke sananya. Terus waktu itu juga ada TPA, bisa ngajar anak-anak juga gitu kan. Terus tuh, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk stay, jadi aku waktu itu di Gießen ngambil BMT gitu, Biomedical Engineering, mhm. Oh, oke, terima kasih Iya, ceritanya. sama-sama. Panjang ya, Kak, aduh. Enggak, Masya Allah. Jadi kan kita juga ada bayangan, soalnya teman-temanku juga beberapa kan kurang tahu ya, maksudnya kayak gimana sih awal mula ke Jerman, ternyata kan ada sekolah dan lain-lain gitu kan. Mhm, Mhm. iya bener. Terus kalau boleh tahu dari versinya Nindi, berarti aku manggilnya Nindi aja nih ya? Mhm. Kalau dari versi Nindi, first impression waktu ketemu Lulu Lala gimana tuh? Dan cerita awal-awal waktu di Sportfest? Sporty, terus kayak kayak Islami, ukti-ukti gitu. Masya Allah. Iya, tapi kayak yang basketnya juga jago, jadi kayak kayak top deh, bagus. Terus juga kan anak Aachen juga kan, anak Aachen pasti pinter-pinter gitu, terus kayak, udahlah Masya ukti, Allah. pinter, cantik, terus habis masya Masya Allah Allah, gitu. Masya Allah, Masya Allah ya kamu juga. Kamu kan kalem ya termasuknya kan sama teman-teman atau enggak nih? Enggak sih.
Sebenarnya kalau udah lebih deket lagi aku nggak sekalong itu. Iya, jadi kayak, yang aku ingat kan soalnya yang pas di ini kan Sidik, jadi kayak ya ampun aku tuh paling bener-bener kayak kagum banget sama cewek-cewek yang kalem, soleha yang gitu-gitu loh, kayak aku tuh kayak ngerasa terlalu wah gimana gitu. Kakak aku banget. Aku juga basket tahu sebenarnya. Oh serius? Iya. Jadi jangan bilang kamu dulu, kamu waktu Sparta sampai main atau jadi penonton? Tapi di Aachen aku nggak main. Yang waktu itu aku nggak main. Yang Kamu sebelumnya mainnya waktu itu di mana? Di Bonn? di sebelum Aachen yang tahun sebelumnya lagi aku main. Oh, tahun berapa tuh? 2000 berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2016 apa? 2 tahun. 15 ya. Kenapa Iya. aku nggak ada berarti? Atau aku ada? Aku ada nggak 2016? Ketemunya kita 2018 ya? Nggak, belum ada sih Kak. Oh, belum Kakak ada ya. dulu. Aku datangnya soal 2015 loh. Ya mungkin waktu itu belum tahu banget kali ya. Belum. Berarti Dan di situ iya, juga kenapa? 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 Dan di situ juga waktu itu di Vals ya. Iya di Vals. Oh, terus berarti kamu punya kenalan banyak dong anak kan ya? Lumayan, lumayan. Oh, Masya Allah. Oh, anak basket juga. Ya ampun, aku tuh, kamu berarti gabungnya kota apa? Gießen. Oh, Gießen. Masih main basket nggak sampai sekarang? Masih sih Kak, cuma ya Masya aduh Allah. udah nggak bener-bener banget Kak, soalnya kan Heeh. pandemi, terus juga Iya, kayak iya. stamina juga aduh udahlah kacau lah. Tapi banyak nggak sih anak Gießen kan Banyak basketnya? banyak, yang jago ada Mm-mm. juga. Soalnya di aku susah banget nyari Ya, nyarinya yang cewek. Bahkan kan cocok-cocok. bahkan seringnya ngambil-ngambil dari kota lain, ngambil-ngambil. Oh, I see, Masya Allah. Iya, aku baru tahu loh. Kalau aku sempat main 2 kali Mhm. di Bonn Oh, mhm. sama di Aachen. Oh di Bonn juga aku main Kak. 2017 kan? 2000 berapa sih? Itu aku Yang ada itunya mau aku ambil aja. yang ada mie Indomie kan, waktu itu sponsornya nggak sih? Kalau Kayak nggak salah. gedungnya bagus aja. Iya gedungnya lebar banget lah Gedung, pokoknya. iya berarti Bon Cup di Bon Cup ya kan? Iya ya, Bonn Cup, Kok iya. main juga untuk Main Gießen? main main Jangan main. bilang kita lawanan juga berarti. Lupa Kak, tapi aku main sih. Kamu kalau boleh tahu sampai ini berapa final? Sampai semifinal? Lupa aku Kak, 2 apa? Ah, Juara 2 atau 3? Aku nggak tahu. Oh, 3 berarti. Soalnya aku ingat aku final. Yang Final. yang lawan aku itu ternyata anak-anak ini atlet semua di Indo. Jadi kan kayak aduh beda banget ya. Maaf-maaf nih. Yang Ini dari kalau nggak salah atlet dari Bali Belanda deh. nggak sih? Belanda iya, Belanda terus kalau nggak salah 2 Bali. Jadi kayak oke, ini mah udah thank you gitu kan, kayak untuk hiburan aja gitu. Iya, iya. Oh, Masya Allah. Iya asik. Ya aku mau dong. Aku kalau kayak Gisin mau dong. Main Basket. Kak, ayo. Oh, mau banget. Ya asik ada temennya. Soalnya aku di sini di Aachen aku aja akhirnya main ke Köln. Ada kalau kamu kenal Kak Faiz, aku biasa main sama Kak Faiz. Nggak biasa, maksudnya kayak akhir-akhir waktu terakhir-terakhir aku rajin. Terus sama Koblenz. Karena ada Faiz temen jago banget, emang paling jago. paling jago se-Jerman banget. Masya Allah. Oh tapi idola aku itu bukan Bang, aduh siapa sih? Yang dari Siapa nggak Frankfurt. tahu? Ya nggak tahu siapa tuh. Aku selalu cuma Kak Faiz. Aduh ada kayak Ustadz gitu, Ustadz Malano. Aduh siapa Ya namanya? nggak tahu, aku nggak tahu. Yang kayak jenggot gitu Kak. Nggak Nggak tahu. tahu. Itu juga Ah. jago banget tuh. Oke, terima kasih atas cerita-ceritanya. Masya Allah seru banget ya. Ternyata kita ketemu di basket loh. Aku baru tahu. Tapi sedang sih, maksudnya aku juga biasanya nyamperin orang. Maksudnya aku keluar-keluar kota di Jerman tuh emang kalau ada tahu temen gitu di sana. Kayak sekalian ngunjungin juga kan, terus sekalian ngeliat kota. Aku jarang banget kalau literally kemana terus tanpa tujuan, maksudnya nggak ada orang. Tujuan pasti ngeliat kota itu sih. Tapi kalau nggak ada orang tuh kayak gimana ya? Sendiri aja gitu bakal nyasar, kayak takut wasting time juga itu sih kalau aku. Tapi kalau kamu udah jauh melalang buana di Jerman. Iya. Enggak pernah, aku anak rumahan, Kak. Iya. Aku pengen sih, cumanya pasti kayak yang waktunya kepake untuk apa gitu. Jadi kayak yang Nice. masih belum ada waktu pas untuk jalan-jalan gitu. Nice. Terus kalau boleh tahu sekarang kesibukan ini selama pandemi apa?
Sekarang sih alhamdulillah lagi ngerjain BA, tapi sama ada satu, ini belum selesai, apa sih namanya, satu Mhm, ujian klausul mhm. ujian. Minta doanya ya Kak, Oh iya, doakan betul. semoga Semoga cepat Allah selesai. mudahkan. Amin. Masya Allah. Iya, sukses selalu. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Terus kalau boleh tahu, boleh tolong ceritain nggak beberapa pengalaman menarik di Jerman? Kejadian paling menarik atau, pengalaman yang paling bisa aku ambil hikmahnya itu ketika Mhm. aku di Jerman itu aku kerja sih di Jerman. Kayak part Oke. time, kayak full time gitu kan. Pasti kan Hmm. kayak kita nggak mungkin ngelakuin itu di Indo kan kalau menurut aku. Kalau di sini kayak yang aku benar-benar pengen berusaha kayak gimana sih cara mencari uang kayak benar-benar Hmm. dari yang kecil kayak gitu loh. Kayak dari misalnya waktu itu aku pernah ngeburu. Pasti kan semua kayak kita-kita juga soalnya pasti pernah ngerasain itu ya Pernah. kebanyakan, ya kan? Ngeburu di Aachen apalagi kan. Pernah. Dan waktu itu kalau nggak salah pertama kali aku mulai kerja itu setelah lulus, STK, Betul. Stutkol, iya. Hmm. Kan setelah lulus Stutkol kayak masih ada 3 bulanan ya kalau nggak salah, kayak Iya, break untuk gitu. nunggu kuliah kan. Break kuliah dan terus mikir kayak, "Oh ya udah daripada nggak ngapa-ngapain mending kita kerja di Aachen," gitu, cari rumah di Aachen gitu kan. Terus tuh kayak, sama teman-teman yang lain berkumpul terus kayak cari rumah terus bayarnya, Thailand dibagi, Dibagi-bagi. Hmm. bagi-bagi gitu kan. Terus tuh sebulan itu aku ngasilin uang sendiri itu, seneng banget itu Kak, kayak, "Ya ampun ini uang hasil sendiri," gitu. Masya Allah. Dan itu tuh dapat 1.000 saking aku sukanya ya, Kak, dalam sebulan aku dapat 1.800. Masya Allah. Nah, ini aku kayak normalnya itu 1.200 kan ya. Tapi Oke, aku oke. tuh ngambil, Sabtu Minggu juga. Saking kayak Mhm. aku pengen kayak suka banget kayak gitu loh, kayak ngerasain itu gitu. Terus Sih. akhirnya aku dapat 1.800 sampai orang agennya kan kita pakai agen kerja Mhm. kan, terus Iya. agen kerjanya bilang kayak, "Kamu rajin banget ya kerja," kayak gitu. Masya Allah. Iya. Terus akhirnya bulan depannya aku kayak, rada nggak dibolehin ngambil Sabtu Minggu gitu sama Oh, agen oke. kerjanya, mungkin kan supaya nggak kecapean juga gitu kan. Mhm. Terus aku juga pernah ngerasain, nahsih, itu bener-bener malam dan sampai pagi, itu besoknya itu kayak langsung pusing-pusing, Kak, kayak, "Aduh Iya, salah iya. banget ngambil nahsih." Mulainya tuh jam berapa ya, jam 9 kalau nggak salah, sampai pagi jam Iya, sampai pagi. Jam 6, jam 7 nggak sih? iya, Heeh, jam heeh. 7. Waduh, itu apalagi aku, di Lamberts, terus yang di bawah, Kakak pernah di Lamberts nggak, Kak? Lala, aku di Lin. Oh, Lin mah enak, Kak. Ini Lamberts, terus yang bawah tuh gila panas banget, Kak. Itu kayak yang, aduh nggak bisa napas, kayak gitu. Terus kerjanya cepet-cepet banget, terus bannya tuh nggak kayak di atas, kalau di atas itu Mmm. bannya tuh kayak panjang gitu kan. Nah, kalau Oke. ini tuh bannya tuh pendek, bener-bener pendek. Jadi kayak kayak gitu gitu. Udah harus ahli lah Oke. pokoknya lah. Kayak gitu, pokoknya seru banget sih itu. Terus, pengalaman kedua aku kerja di pabrik pas liburan juga. Jadi aku masuk kuliah terus liburan, aku kerja di pabrik, apa sih namanya, eee, Staubsauger, eee, Vacuum cleaner. cleaner, iya vacuum cleaner. Terus aku kayak yang, buat perintilan-perintilannya semuanya gitu-gitu pokoknya. Oh. Ya itu juga seru sih. Itu kalau itu deket-deket dari Gießen. Jadi kayak cuma 1 jam Mmm. atau enggak 45 menit dari Gießen Sih. tempatnya, iya. Terus setelah dari itu aku, masih lagi ngambil part-time karena kan aku mikir, Mhm. aku pengen kerja part-time itu. Terus aku ngambil part-time di sushi waktu itu. Oh, wow. Iya, jadi kalau misalnya di supermarket tuh ada kan biasanya sushi yang, Iya, jadi. jadi kan Iya. iya. Nah, itu aku tuh yang ngevakum-vakumin biasanya, Mmm. ngevakumin terus tapi di situ ada kokinya, Kak. Jadi aku cuma yang ngevakumin sama yang naruh stempel gitu-gitu. Oh, oke, oke. Sama yang buat, nasi itu aku juga, terus sama motong-motongin ingwer, gitu-gitunya sih, yang perintilan-perintilan. Tapi yang kayak buat sushinya tetep ada kokinya, aku sih nggak bisa sih. Oh. Masya Allah. Iya. Oh, Oh, aku motong iya ini, menarik banget. motong timun sebenarnya. Tapi Oh, oke. iya, tapi timunnya tuh bener-bener ternyata harus precise dan harus ditimbang dulu. Kayak, kalau nggak salah waktu itu 27 gram, 1 timun yang bakal Digulung. Oh. banget sih.
Itu udah Banget sih. kayak di game-game gitu samurai. Iya, benar-benar. Iya. Masya Allah. Tapi capek sih emang, kalau bilang capek sih capek. Tapi waktu itu, kendalanya aku kebentrok sama praktikum aku yang banyak kan, terus aku kayak yang, cuma 2 bulan kalau nggak salah, sudah. Oh, sih. Masya Allah. Terus alhamdulillah setelah itu aku ambil praktikum, terus aku keterima di Fresenius waktu itu. Fresenius kalau mungkin orang-orang Indonesia nggak terlalu tahu ya, tapi mungkin orang Jerman lebih tahu soalnya itu produk Jerman gitu kan. Kayak apa sih namanya? Perusahaan Jerman gitu. Nah, itu di bidang medical, memang medical engineering. Jadi dia pembuat mesin dialisis untuk cuci darah gitu. Nah, di situ aku keterima waktu itu di bagian divisi software and Entwicklung, jadi development software ya. Terus alhamdulillah ya udah sih dapat praktikum, terus sekarang aku di NBA juga di situ. Oh, Masya Allah. Seru banget ceritanya. Seru banget Masya Kak. Allah. Iya. Benar-benar, alhamdulillah, Masya Allah. Benar Kalau sih. kamu sendiri lagi kerja? Alhamdulillah aku lanjut kerja di Institut RUTH. Kerjanya di Uni? Iya, di Abteilungnya sih, Abteilung RUTH-nya. Wah. Oh iya, kenapa nih? Orang pinter nih pasti nih. Oh ya, amin. Aku kaget gitu kayak, kenapa? Masya Allah. Masya Allah. Gitu sih. Masya Allah. Maksudnya tapi emang benar banget sih, kerja sendiri ya benar-benar jadi mandiri banget sih di sini. Ya kan, managing time-nya juga. Aku juga pernah dapat shift malam, naksish, benar-benar wow, terima kasih, aku kayak merasakan juga. Tapi Kak, yang nggak bisa dihindari nasi itu plus-plusnya, itu dia bonusnya. Oh, paham, ya. Menarik dari nasi itu sebenarnya plus-plusnya itu loh. Iya, benar-benar. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Terima kasih loh atas sharing-sharingnya. Pengalaman di Jerman yang menarik. Benar-benar sih, Masya Allah. Sama-sama, Kak. Oke, terus pertanyaan terakhirnya. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Harapan aku bisa menjadi setelah semua ini, nggak semua ini juga sih, mulai dari dulu juga aku selalu berharap diri aku menjadi orang yang bermanfaat gitu sih Kak. Untuk orang-orang sekitar aku, orang-orang yang belum kenal aku juga gitu sih. Mungkin belum bisa terlaksana banget sih, tapi ya aku selalu pengen berusaha untuk jadi orang bermanfaat yang penting gitu. Terus aku juga pengen kayak membuat Indonesia lebih baik lagi sih. Masya Allah. Iya. Aku juga sering banget lihat share-share kamu kan di Instagram, bener-bener banyak banget yang nyentuh tahu. Masya Allah. Semangat terus, aku dukung banget. Makasih. Iya, semoga juga kita ke depannya bisa stay in contact. Semoga kamu kalau kangen tolong kabarin juga ya. Semoga juga bisa kan di aku gitu kan. Terus juga ntar aku kalau ke Gisen harus main basket, insya Allah. BTW aku udah pindah ke Frankfurt, Kak. Oh, di Frankfurt sekarang domisilinya berarti. I see. Tapi kuliahnya di Gisen. Iya, kuliahnya di Gisen. Tapi kan aku sekarang kayak udah nggak ada pelajaran lagi gitu loh, Kak. Oke. Nah, dari tempat kerja aku Bad Homburg. Kalau Bad Homburg ke Gisen itu 2 jam, tapi kalau Bad Homburg ke Frankfurt itu cuma 1 jam. Jadi aku stay di Frankfurt gitu. I see. Siap. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Masya Allah. Jeleknya banyak gitunya. Salah-salahnya. Iya, aku juga mohon maaf lahir batin. Aku juga kan lupa yang waktu itu kita ketemu di Sportfest ternyata. Stay safe sama healthy di sana ya. Sukses dan sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi, melancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Semoga Allah lancarkan segala urusan Kakak juga. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.